Sebagian negara sibuk pamer spesifikasi, sebagian lagi sibuk memperkuat fondasi. Di atas kertas semuanya terlihat kuat, tapi di medan nyata angka dan realita seringkali berbicara berbeda. Dan hari ini kita bahas yang benar-benar nyata. Indonesia dikabarkan tengah mempertimbangkan pembentukan skuadron agresor. Platform yang disebut-sebut akan digunakan adalah MiG-29, bukan sebagai alutsista utama, bukan untuk menggantikan armada yang sudah ada, tapi sebagai lawan latihan. Dan disinilah banyak orang mulai salah paham apa sebenarnya fungsi skuadron agresor. Skuadron agresor adalah satuan yang secara khusus ditugaskan untuk meniru taktik, pola manuver, dan karakteristik musuh potensial. Mereka bukan pasukan tempur garis depan, mereka adalah sparring partner profesional. Tujuannya satu, membuat pilot tempur kita tidak kaget saat menghadapi ancaman nyata, karena latihan yang realistis adalah fondasi dari kemenangan yang realistis. Dalam skema yang beredar, kerjasama ini bersifat operasional terbatas, termasuk penggunaan pesawat beserta pilot atau instruktur berpengalaman. Model seperti ini bukan hal baru di dunia militer. Beberapa negara menggunakan pendekatan serupa untuk mempercepat peningkatan kualitas latihan tanpa harus menunggu pengadaan jangka panjang yang prosesnya bisa bertahun-tahun. Artinya apa? Artinya fokusnya ada pada transfer pengalaman dan kualitas simulasi tempur, bukan sekadar platformnya. Tapi di sisi lain muncul pertanyaan yang cukup rasional, apakah ini prioritas? Karena ketika berbicara tentang pertahanan udara modern, ada satu elemen yang sering terlupakan oleh publik: pesawat peringatan dini atau AWACS. Tanpa mata di langit, jet tempur sehebat apapun akan seperti bertarung dengan jarak pandang terbatas. Agresor Squadron meningkatkan kualitas duel udara. AWACS meningkatkan kesadaran situasional seluruh sistem. Yang satu memperkuat pilot, yang lain memperkuat sistem. Dan dalam peperangan modern, sistem seringkali lebih menentukan daripada sekadar jumlah pesawat. Jadi, apakah pembentukan skuadron agresor salah? Tidak. Apakah ini kebutuhan mendesak? Itu tergantung bagaimana peta ancaman dan roadmap pertahanan kita disusun. Karena pertahanan bukan tentang terlihat gagah, tapi tentang siap ketika benar-benar dibutuhkan. Yang menarik justru bukan pada MiG-29-nya, tapi pada arah kebijakan. Apakah Indonesia sedang membangun fondasi latihan jangka panjang atau sedang menambal kebutuhan jangka pendek? Itu yang perlu kita kawal bersama. Karena pada akhirnya kualitas tempur tidak dibentuk dalam sehari. Ia dibangun melalui doktrin latihan berulang dan integrasi sistem yang matang. Sebagian orang akan melihat ini sebagai langkah maju, sebagian lagi akan mempertanyakan prioritasnya. Dan itu wajar, karena diskusi pertahanan yang sehat memang harus berisi pertanyaan kritis, bukan sekadar tepuk tangan, bukan juga sekadar cemoohan. Yang jelas satu hal, Indonesia sedang bergerak. Dan dalam dunia militer, bergerak itu selalu lebih baik daripada diam. Tinggal sekarang arahnya mau kemana? Memperkuat sparring, atau memperkuat mata di langit, atau keduanya dalam waktu yang tepat. Kalau Indonesia hanya boleh memilih satu, menurut kalian mana yang lebih dulu diprioritaskan? Skuadron agresor atau pesawat peringatan dini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena di sini kita tidak sekadar membahas headline, kita membahas pondasi. Sampai di sini dulu, tetap kritis, tetap rasional, dan tetap tenang dalam melihat setiap langkah pertahanan negeri ini, karena kekuatan sejati tidak selalu berisik.